Menteri Agama Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat pertama di era Hamengkubuwono pertama. Terkenal beliau adalah keturunan dari Sunan Ampel, punya istri 4, salah satunya adalah Dewi Long Ayu yang keturunan dari Sunan Derajat melalui Pangeran Pekik, Adipati Surabaya yang makamnya di Banyusumurup Yogyakarta Hadiningrat. Kiai Syihabuddin sendiri tidak garis lurus laki-laki kepada Sunan Ampel, karena beliau ke Syekh Rosid Grandegan Puring yang tanggal 27 lusa adalah haulnya, itu adalah melalui ibunya. Oke, pahami ya. Jadi Kiai Syihabuddin keturunan Ampel, tetapi tidak langsung lurus laki-laki, melalui ibunya yang itu adalah putri dari Syekh Rosid Grandegan Puring, Petanahan di Kebumen. Tadi malam alhamdulillah saya dengan Kiai Syarif Rahmat sempat ziarah ke sana, tapi karena kesibukan Kiai Syarif sehingga beliau langsung balik ke kesibukannya ke Lampung dan beberapa daerah di Indonesia. Memang beliau kiai tingkat nasional kan begitu. Oke, itu yang bisa saya katakan. Untuk dari Trah Mataram sendiri, jelas Trah Mataram ini tidak garis lurus laki-laki ke ke Rasulullah SAW dari Sabina, semacam itu. Dari Ki Ageng Penjawi kalau tidak salah, itu ke Sunan Kalijogo juga garis perempuan. Dari jalur yang lain, misalkan dari Sultan Agung, 2 istrinya adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dari Amangkurat Agung, 2 istrinya kedua-duanya adalah keturunan dari Sunan Ampel. Jadi Trah Mataram tidak lurus laki-laki ke Wali Songo. Itu yang bisa kami sampaikan. Terkait kemudian apakah Gus Watu keturunan lurus laki-laki ke Raja-Raja Mataram, tentu saja tidak, kan begitu, siksa semacamnya. Apalagi Bani Mataram sendiri ke Wali Songo dengan data sementara itu memang tidak lurus laki-laki ke Rasulullah Muhammad SAW kalau dihitung dari jalurnya melalui Bani Wali Songo. Sebenarnya dari sini ini tidak penting lagi, tidak terlalu kita memberhalakan lah harus garis lurus laki-laki. Kalau ini diberhalakan, bagaimana perasaan ibu kita, nenek kita, mbah buyut perempuan kita yang dengan susah payah melahirkan kita, mengasuh kita, dan ini sebenarnya juga sama-sama mulianya, semacam itu. Jadi terkait mengenai masalah hasil dan kejelasannya seperti apa, nanti Mas Dr. Sugeng yang akan menerangkan. Demikian, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selamat Gus Suat telah dengan jujur perjuangan itu menyampaikan hasil dari tes DNA-nya. Walaupun saya katakan di family tree DNA ini keluarga Wali Songo mengalami berbagai anomali. Ini fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Gus Suat Pleret ini harus 3 kali mengirimkan sampel. Semua sampel yang berasal dari titik pusat pengiriman Ponpes Genggong mengalami berbagai macam anomali. Ada yang satu ya, seseorang dari Trah keluarga Sunan Gunung Jati, dia haplogrup O, sepupunya yang tes di Belanda J. Ada yang dari Madura Sunan Kudus, dia ada ke family tree itu haplogrup O, sementara sepupunya yang jadi seorang jenderal polisi di Saudi haplogrupnya J. Saya tidak mengatakan apa-apa ya, tapi ini fakta. Apakah kemudian yang terjadi bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas pasti dekat lah sama J. Satu ujung satu kakek dari IJK itu. Semacam itu. Terus kemudian ada lagi yang mengirim sampel itu di email sama family tree. Apakah Anda berumur di bawah 12 tahun?
Ini kan aneh, tes DNA itu tidak dibatasi oleh usia, walaupun mungkin di dalam janin ketika seseorang bayi mau diambil, mungkin saja ada kendala-kendala apa namanya medis atau hal-hal lain, nanti dokter Sugeng bisa menjelaskan. Tetapi kemudian setelah diabaikan, kirim surat lagi setelah 2 bulan atau 3 bulan kemudian bahwa hasil apa namanya sampelnya katanya rusak. Ini Terah Gunung Jati. Waktu itu suratnya, emailnya berbunyi begini: seandainya Anda mau mengirimkan data baru dengan alamat terbaru, maka kami menjanjikan prioritas terbaik dengan teknologi kami yang terbaik. Ini harus saya buka. Kenapa? Saya bukan berarti mengatakan apa-apa ya. Memang Family Tree DNA didirikan oleh seorang investor Yahudi Hazar Ashkenazi bernama Bennett Grispen untuk mencari keluarga besar Yahudinya di seluruh dunia, baik dari jalur Abrahamik maupun tidak, baik jalur lurus maupun tidak, ataupun garis perempuan semacam itu. Lah, kalau Profesor Michael Hammer, wah luar biasa. Walaupun haplogrup dia sama dengan Baalwi, haplogrup G berkode PF3296, tetapi beliau adalah wali kutub atau ilmuwan terpandang terpenting saat ini dalam dunia ilmu genetik. Oke, itu yang bisa saya katakan. Lah Goswat Pleret sendiri ketika mengirimkan sampel pertama melalui ekspedisi DHL ya, itu kemudian ternyata katanya hilang, padahal dicek DHL diterima. Yang kedua, kemudian mengirimkan lagi sesuai dengan permintaan mereka melalui ekspedisi FedEx ya, itu hilang lagi, padahal di sana sudah diterima. Yang terakhir akhirnya menggunakan Pos Indonesia, di sana kemudian diterima juga sama kerjasama antar BUMN, mungkin BUMN Pos yang di Amerika baru diterima, dan kemudian terjadi statementnya di Family Tree itu adalah apa namanya diuji di dalam lab, tetapi ini lama sekali, proses ini lama sekali. Kenapa kemudian tidak segera diungkap? Karena ini, dan ini sebenarnya adalah suatu keanehan. Kenapa kok sekelas DHL ya, ekspedisi terbaik terbesar di dunia, itu jelas-jelas amanah kan begitu, di sana kok kemudian katanya hilang. Ngirim lagi FedEx tidak kalah prestisnya, di sana diterima tapi katanya hilang. Sampai kemudian yang ketiga, ya mungkin ketiga itu mungkin malu kalau hilang terus mungkin. Lah semacam itu, wallahu alam. Makanya kemudian keluarga Wali Songo tes DNA di berbagai lab yang lain juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan informasinya. Yang jelas Goswat adalah yang jelas mengalir darah Rasulullah di dalam dirinya sesuai dengan statement kita selama ini. Iya, apakah kemudian garis lurus laki-laki atau perempuan itu tidak penting. Wali Songo sendiri adalah suatu entitas yang luar biasa, bisa mengislamkan Nusantara dari imperium Buddha Shiwa itu menjadi imperium Islam, dan kemudian membangun peradaban Islam dan menjadi penduduk yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Bahkan masjidnya, ornamen-ornamen Islam juga terbesar terbanyak di dunia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu kemarin sempat berharap siapa tahu haplogrup saya itu G Garuda gitu loh. Kalau haplogrup saya G kan saya bisa merebut tahtanya Taufik Segaf. Ini humor saja ya, humor, nanti dikira apa itu kata si reject itu begal NASA macam-macam. Enggak, sejak dulu itu bagi saya itu seperti Sayyidina Ali bilang, tepuklah dadamu, jangan menepuk dada orang tuamu, apalagi orang tuamu sakit paru-paru, tepuk dadanya mati nanti. Maksudnya itu bagi saya itu ya semua itu harus kita syukuri, kita rayakan. Nah, kalau di hikam itu kan Tuhan sudah memutuskan menciptakan kita aja, itu sudah satu alasan yang lebih dari cukup untuk kita bersyukur kan gitu. Namun demikian ya, kalau soal DNA macam-macam silahkan nanti masuk. Pada intinya gini, mari kita bersikap
ilmiah, rasional, dan terukur, itu aja. Mari kita jujur dengan siapa saja. Hanya dengan cara seperti itu kita itu bisa menjaga negara kita, bisa menjaga bangsa kita, dan seterusnya. Oke, supaya nggak berpanjang-panjang, monggo Mas Sugeng, Mas Dr. Sugeng untuk menyampaikan, terserah jenengan mau menyampaikan apa aja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasilnya keluar bulan apa kira-kira kemarin tuh? Ya sekitar setengah bulan yang lalu. Jadi masih baru. Saudara-saudara semua tahu bahwa pengiriman tunggu dulu. Jadi semua sudah tahu ya bahwa pengiriman sampel Gus Fuad ke Houston itu bermasalah. Tapi ya alhamdulillah sudah keluar hasilnya setengah bulan yang lalu. Dan ternyata ketika saya mensupervisi tes DNA yang lain, itu juga ada hambatan. Sampai sekarang beberapa sampel yang kit yang dikirim dari Italia belum nyampe juga. Itulah kesulitan kita kalau menyelenggarakan tes DNA ke luar negeri. Nah, di sini Gus Fuad itu melakukan 3 tes sekaligus. Jadi tes Y-DNA, kemudian tes autosomal DNA, dan yang terakhir mitokondria DNA. Sekarang saya memutuskan ya tidak akan mempublish analisanya, tapi mempublish hasilnya. Jadi nanti di channel ini Anda bisa link download raw datanya, data mentahnya. Jadi Anda tahu semua SNP mutasinya Gus Fuad. Kalau bisa baca ya, Anda bisa yang berkerabat dengan Gus Fuad yang dekat kurang dari 8 generasi itu bisa melihat data autosomal DNA-nya. Sedangkan yang garis perempuan ini yang repot karena mutasi ke mutasi jaraknya itu ribuan tahun. Jadi untuk garis perempuan ini lebih baik dipakai untuk melacak migrasi nenek-nenek kita gitu ya. Jadi teman-teman, hasilnya silahkan di-download, dibaca. Yang jelas Gus Fuad garis lurusnya bukan orang Arab, tapi juga bukan Balawi. Nah, itu petunjuknya. Saya berharap beliau nyalon ketua Rubito Alawiyah. Jadi Gus Fuad batal sebagai Balawi. Nah, batal ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi sekap aman nih. Kalau keturunan garis lurus laki-laki Imam Ali juga bukan. Oke, itu petunjuknya. Gus Fuad sudah ikhlas menyumbangkan hasilnya. Itu data mentah, ada 4 file ya. Pertama file VCF yang kuliah biologi, sekarang S1 biologi, seharusnya semua bisa baca itu. Ya kalau Bahar Semit, Taufuk Asegaf, reject siap, nggak bisa baca itu. Udah nggak ada cerdas-cerdasnya mereka ini. Jadi itu clue terminal haplogrup Gus Fuad, saya nggak bilang, tapi nanti saya baca. Itu termudahnya 1500 tahun yang lalu. Artinya apa? Orang Indonesia terlalu sedikit yang tes DNA. Betul. Kalau terlalu sedikit, kakek bersama kita akhirnya jadi terlalu tinggi. Karena pembandingnya kan masih dikit, nunggu jumlahnya banyak. Tapi adik-adik yang kuliah di pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran hewan, biologi, kimia, terutama kimia mikrobiologi, seharusnya bisa baca hasil tes DNA-nya Gus Fuad. Dikontenkan silahkan, yang penting jangan dimanipulasi loh ya.
karena saya tahu hasilnya. Kalau yang manipulasi nanti kita bongkar, tapi kalau yang jujur berarti Anda menyumbang bagi kemajuan Indonesia, ilmu pengetahuan. Silahkan download, silahkan dibaca dengan tool yang Anda bisa. Kalau sampai satu-satu Anda baca ya klenger, Anda harus tahu caranya itu. Silahkan dibaca, dikontenkan boleh, nanti akan ketahuan haplogrupnya Gus Fuad berapa, kok berapa, haplogrup terminalnya Gus Fuad itu apa, haplogrup terminal dari sisi nenek juga sudah ada di situ. Dan kalau yang berkerabat dengan Gus Fuad yang garis parental zigzag, yang sepupunya sampai sepupu ke-7 seharusnya masih bisa melacak dengan Gus Fuad. Jadi ada 4 file. Pertama file VCF, itu varian CAL format untuk mencari haplogrupnya Gus Fuad. Kemudian autosomal DNA, ini repotnya harus cari pembanding saudara-saudaranya. Tapi kalau yang adik-adik kita yang sekarang masih kuliah di biologi harusnya tahu mencarinya. Yang ketiga adalah daftar mutasi Gus Fuad dari Nabi Adam. Jadi kalau Anda bacanya benar, pasti ujungnya ya Adam, bukan Reco Pentung. Pasti ya Adam gitu ya. Kalau Anda bacanya bisa dan benar, itu pasti ya Adam. Dan yang terakhir adalah file FASTA. Jadi tulisannya ATGC terus itu adalah dari hasil dari sequencing mitokondrial DNA. Jadi di sini kami sudah menunaikan kewajiban publish hasil mentahnya, beda dengan orang lain ya. Misalnya saya J1 buktinya nggak ada, saya buktinya nggak ada. Ini kita kasih buktinya dulu, simpulkan sendiri. Kami sumbangkan untuk ilmu pengetahuan. Adik-adik yang kuliah di biologi seharusnya bisa baca, dikontenkan boleh, yang penting jangan dimanipulasi, bacalah apa adanya. Gus Fuad bukan garis lurus orang Arab, juga bukan garis lurus Balawi. Kalau dari autosomal DNA-nya itu hampir Indonesia semua kecuali 4% dari Campa. Nah, Anda bisa lihat Wali Songo yang dari Campa mana? Nanti Mas Wahyudin akan menunjukkan dari autosomal DNA. Seharusnya ini kalau sudah 500 tahun ya, itu kalau kawin terus dengan pribumi lenyap. Lah masalahnya mbahnya Gus Fuad ini kawinnya sama saudara-saudara, jadi masih tersisa gitu. 4% itu masih besar. Kemarin Najwa Shihab aja Arabnya tinggal 3,5%. Ini masih ada 4% dari Campa. Ada lagi Pak Alwi yang cuma kurang dari 1% Arabnya. Gus Fuad sudah nggak ada Arabnya, tapi Campanya, jadi berarti punya nenek dari Campa kan ibunya. Itu masih tersisa 4%. Nanti Mas Yudin akan membagi displaynya lah untuk nah itu sudah dibagikan, terlihat. Nah itu adalah komposisi autosomal DNA. Ya seperti kita tahu kalau Balawi itu memelintir untuk nasab panjang, sebetulnya dipakai itu cara membaca autosomal DNA karena terdilusi maksimal 8%. Tapi seperti YDNA tadi, makanya saya tulis sampai senitnya saya upload semua agar kalian tahu bahwa nasabnya Gus Fuad sampai Y Adam, kita asumsikan Y Adam ini Nabi Adam, bisa dilacak. Itu nasab panjang, nasab super panjang, dari sekarang sampai 235.000 tahun bisa. Nah kalau Taufik Asegaf bilangnya nggak bisa untuk nasab panjang, kapan dia kuliah biokimia? Nggak pernah. Jadi mungkin yang semua udah tahu ya, kalau anak-anak yang kuliah di biologi itu banyak mengetahui DNA itu pertama dari mata kuliah biokimia. Itu aja dari saya. Hari ini sudah dipublish hasil mentahnya, haplogrupnya silahkan dibaca. Kalau nggak bisa baca, bisa sewa profesional. Tapi ingat, profesional di luar negeri itu setahu saya biayanya $47 per jam. Jadi kalau mau baca, minta aja adik-adik S1 itu bayar 700.000 dong, bacain, bagi-bagi rezeki gitu loh. Bacain hasil DNA-nya Gus Fuad, bayari 700.000, kebaca semua itu. Itu saya rasa. Linknya di deskripsi ya. Linknya di deskripsi, silakan linknya di Google Drive. Download, ada 4 file. Hasil YDNA bentuk VCF, hasil autosomal DNA bentuk GZIP,
Mungkin kalau yang pakai Windows apa, WinZip itu yang pakai Linux tahu lah zip itu. Terus yang ketiga, total mutasi SNP Gus Fuad dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, total SNP-nya itu ada. Yang terakhir adalah file FASTA hasil sequencing mitokondria DNA. Jadi dari ibunya Gus Fuad, neneknya Gus Fuad, nenek buyutnya, terus sampai Bunda Hawa gitu. Itu saya rasa dari saya cukup. Mungkin Mas Dokter Sugeng bisa kasih penjelasan dikit-dikit lah mengenai istilah-istilah tadi, ada SNP itu apa, ada autosomal itu apa, ada biar untuk istilahnya apa saja gitu. Haplogroup itu ya, itu definisinya adalah sekumpulan lelaki yang punya kesamaan genetik. Bisa horizontal itu artinya Gus Fuad dengan sepupunya itu horizontal. Nanti kesamaannya bisa dihitung umurnya. Misal ya, antara Dustin Hoffman sama yang mana yang jelas di satu? Raja Jordan apa sih? Raja Jordan itu kalau di kesamaan genetiknya dihitung, umurnya akan antara, tergantung laju mutasi yang dipakai. Tapi paling muda 4.400 tahun yang lalu, paling tua 5.700 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim. Itu berarti umurnya Nabi Ibrahim antara 4.400 sama 5.700. Rentang pencariannya secara historis harus diangkat itu. Kalau di atas 5.700 sudah batal. Gitu ya. Itu kesamaan horizontal. Kesamaan vertikal begini. Ya otomatis Dustin Hoffman dengan Raja Jordan itu ya harus sama haplogrupnya dengan Nabi Ibrahim. Itu kesamaan vertikal. Harus sama-sama JZ2329. Itu intinya, haplogroup itu sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik. Itu ditandai SNP SNP. SNP ini sekali ditandai oleh Allah abadi, akan diturunkan ke keturunan kita berikutnya. Tapi tiap 3 atau 4 generasi ditambah SNP baru. SNP itu apa, singkatan dari apa? Single nucleotide polymorphism. Jadi kan DNA kita itu cuma 4 isinya. A, T, G, C. A pasangannya T, G pasangannya C. Kalau A bermutasi bukannya jadi T, pasti jadi C atau G. C juga bermutasi, kalau nggak jadi T, ya jadi A. Aturannya udah begitu. Nah kalau ini udah bermutasi, itu mutasi yang di keturunan kita itu tidak akan menindih mutasi yang sudah didapat kakek kita. Itu udah kehendak Allah begitu. Karena itu DNA itu perangkat untuk nasa panjang. Nasa pendek ya pakai autosomal DNA tadi. Kalau kita dengan kakek kita belum jadi, nggak ada mutasi, belum ada mutasi. Autosomal itu apa, Mas? Ya. Autosomal itu DNA yang berekombinasi. Jadi misal gini, berekombinasi itu ayah kita itu dari kakek dan nenek kita. Itu DNA-nya sebelum diturunkan dikocok dulu. Ayah kita dapat 50% dari ayahnya, dapat 50% dari ibunya. Kemudian diturunkan kita, nggak pas 25% loh, mendekati itu, tapi yang dikocok. Bisa jadi 30% dari nenek kita, 20% dari kakek, bisa gitu. Bisa 25% benar. Itu makanya ya seperti yang di pelintir Balawi itu, tes DNA cuma sampai 7-8 generasi itu sebenarnya autosomal DNA. Itu gunanya justru untuk nasa pendek. Kenapa? Ya jelek-jeleknya begini ya. Yang bagus saja lah. Seseorang wanita menikah dengan anak sulung,